Jadi Iskandar dengan NIM akhir 082 dari kelas Reg C. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan oleh Bapak Walter Lewin. Ini adalah materi di video pertama. Yang pertama, konsep dasar listrik. Atom dan muatan. Atom adalah unit dasar materi yang terdiri dari inti atau nukleus dengan proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengorbit di sekitarnya. Proton dan elektron memiliki muatan dasar dengan magnitudo yang sama tetapi berlawanan jenis. Hal ini menjaga netralitas listrik pada atom dalam keadaan normal. Pengertian struktur atom ini menjadi kunci untuk memahami distribusi muatan dalam materi dan sifat kelistrikan bahkan di tingkat molekuler. Hukum dasar muatan. Muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik, sesuai dengan prinsip dasar interaksi elektromagnetik. Interaksi antar muatan ini adalah salah satu manifestasi gaya fundamental dalam fisika, yaitu gaya elektromagnetik yang bekerja di antara partikel bermuatan. Hukum ini merupakan dasar dari berbagai fenomena kelistrikan yang diamati dalam kehidupan sehari-hari, seperti gaya tarik antara bahan bermuatan statis. Yang kedua, fenomena induksi dan polarisasi. Induksi pada konduktor. Saat benda bermuatan didekatkan ke konduktor, elektron bebas dalam konduktor akan bergerak untuk mendistribusi ulang muatan. Contohnya, mendekatkan batang bermuatan positif ke balon logam, menyebabkan elektron terkumpul pada sisi balon yang dekat dengan batang. Pergerakan muatan ini menciptakan area bermuatan lawan pada permukaan konduktor, menghasilkan gaya tarik-menarik antar benda bermuatan dan konduktor. Induksi pada konduktor merupakan dasar dari banyak aplikasi praktis, seperti grounding dan penangkal petir, yang memanfaatkan kemampuan konduktor untuk menetralkan muatan melalui sambungan ke bumi. Polarisasi pada non-konduktor. Pada non-konduktor, atom-atom tidak dapat memindahkan elektronnya secara bebas, namun medan eksternal mampu mendistorsi struktur atom, menyebabkan atom membentuk dipol sementara. Polarisasi menimbulkan sisi atom yang berlawanan dengan benda bermuatan eksternal. Hal ini menjelaskan mengapa benda isolator seperti kertas dapat tertarik ke penggaris setelah digosok. Peristiwa polarisasi sangat penting dalam memahami prinsip-prinsip kerja materi dielektrik dan kapasitor yang digunakan di berbagai perangkat elektronik. Yang ketiga, hukum Coulomb dan kekuatan listrik. Hukum Coulomb menjelaskan bahwa gaya listrik di antara dua muatan titik sebanding dengan hasil kali muatan-muatan tersebut. Gaya ini berkurang drastis karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan. Hukum ini menggambarkan interaksi fundamental muatan dengan menggunakan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2 yang menekankan hubungan antara gaya, muatan, dan jarak. Keberadaan medan listrik dalam hukum ini menyatakan bahwa muatan akan memengaruhi ruang sekitarnya, menciptakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung jenis muatannya. Satuan dan konstanta. Satuan dasar untuk muatan listrik adalah Coulomb atau C, yang memberikan ukuran kuantitatif seberapa besar muatan suatu benda. Konstanta Coulomb ataukah memiliki nilai tetap besar, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, yang menjadi faktor pengali dalam persamaan hukum Coulomb. Nilai konstanta ini menunjukkan skala besar kekuatan gaya listrik dibandingkan gaya lain dalam fisika, menandakan pentingnya dalam teori medan elektromagnetik. Yang keempat, demonstrasi tegangan tinggi. Generator Van de Graaff. Konveti ditempatkan di atas kubah generator Van de Graaff untuk memperlihatkan prinsip muatan sejenis yang saling tolak-menolak. Muatan listrik yang sama pada konveti
menyebabkan mereka bertolak belakang dan tersebar ke segala arah. Proses pengisian muatan pada kubah disebabkan oleh kerja mekanis generator yang secara bertahap mengumpulkan muatan pada permukaan sehingga mampu menunjukkan efek listrik statis secara visual. Demonstrasi ini membantu mahasiswa memahami hukum dasar muatan, yaitu bahwa muatan sejenis saling menolak, memberikan aplikasinya dalam situasi nyata secara menyenangkan dan interaktif. Yang kelima, medan listrik. Konsep dasar medan listrik. Yang pertama, definisi. Medan listrik adalah besaran vektor yang didefinisikan sebagai gaya yang dialami persatuan muatan oleh muatan uji kecil di suatu titik. Sifat dan komponen. Medan listrik memiliki arah dan besar. Medan listrik memiliki arah dan besar. Medan mengikuti gaya yang dialami oleh muatan positif. Rumusnya biasa menggunakan E sama dengan F per Q, di mana F adalah gaya kolom dan Q adalah muatan uji kecil. Garis medan listrik. Arah garis medan listrik bergerak keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif, mempresentasikan arah medan. Kepadatan garis. Kepadatan garis medan berbanding lurus dengan kekuatan medan listrik. Semakin rapat garis, maka semakin kuat medan. Karakteristik garis medan tidak pernah saling berpotongan. Hal ini menunjukkan konsistensi arah medan di setiap titik ruang. Ini adalah lanjut kita ke materi pada video yang kedua. Yang keenam, superposisi dan medan listrik. Prinsip penjumlahan medan total. Prinsip ini menjelaskan bahwa medan listrik total di suatu titik adalah hasil penjumlahan vektor dari semua medan listrik individu di titik tersebut, mencerminkan kontribusi dari setiap sumber muatan. Efek saling memperkuat atau memperlemah. Kontribusi medan listrik dari masing-masing muatan dapat saling memperkuat jika vektor mereka searah, atau melemahkan jika vektor mereka berlawanan. Contoh aplikasi. Pada kasus dua muatan positif di posisi berbeda, medan listrik total di suatu titik bisa dihitung dengan menjumlahkan vektor arah medan dari masing-masing muatan, sesuai prinsip superposisi. Pengisian melalui induksi. Yang pertama, pemisahan muatan pada benda netral. Ketika batang bermuatan positif didekatkan, elektron dalam benda netral bergerak ke arah batang. Sedangkan sisi lainnya kekurangan elektron, sehingga terjadi pemisahan muatan. Hubungan benda ke tanah. Jika salah satu sisi benda dihubungkan ke tanah, sebagian muatan berpindah. Akibatnya, benda memperoleh muatan tetap setelah proses induksi selesai. Prinsip induksi elektrostatis. Muatan dapat dihasilkan tanpa kontak langsung dengan sumbernya. Interaksi ini terjadi karena perpindahan elektron yang responsif terhadap medan listrik eksternal. Dipol dan dipol terinduksi. Dipol listrik terdiri dari dua muatan, yaitu plus Q dan min Q, yang terpisah oleh jarak kecil. Sistem ini memiliki momen dipol yang besarannya tergantung pada muatan dan jaraknya. Dalam medan listrik eksternal, dipol mengalami torsi, yaitu gaya putar yang mencoba menyelaraskan dengan arah medan listrik. Karena dipol mencerminkan interaksi dasar dalam sistem muatan, konsep ini digunakan dalam berbagai aplikasi fisika, termasuk kimia fisik dan elektrodinamika. Dipol terinduksi terjadi ketika atom atau molekul netral mengalami distorsi distribusi elektron akibat medan listrik eksternal, menghasilkan momen dipol sementara. Fenomena ini penting dalam menjelaskan proses seperti adhesi molekular dan polaritas dalam bahan dielektrik. Dipol terinduksi sering digunakan untuk memahami sifat isolator dan non-konduktor dalam berbagai aplikasi fisik dan teknologi. Yang kesembilan, demonstrasi eksperimen. Percobaan tentang garis medan. Visualisasi medan listrik. Lewin menggunakan benda kecil ringan bermuatan untuk memperlihatkan garis medan antara dua muatan.
Pola garis medan listrik. Demonstrasi garis medan yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif sesuai dengan aturan medan listrik. Keterkaitan garis medan dan kekuatan medan. Kepadatan garis medan menunjukkan intensitas medan, sehingga konsep ini dapat diperlihatkan secara visual. Induksi muatan. Proses pemisahan muatan. Lewin menggunakan bagaimana benda netral bisa bermuatan melalui induksi menggunakan batang bermuatan. Implementasi pada konduktor logam. Eksperimen memperlihatkan bagaimana elektron bebas di konduktor bergerak saat berada di dekat medan listrik eksternal. Tanah sebagai referensi. Demonstrasi melibatkan penghubungan salah satu sisi benda netral ke tanah untuk memperjelas fenomena induksi elektrostatis. Yang terakhir, kesimpulan. Medan listrik adalah konsep penting dalam fisika yang menggambarkan bagaimana muatan menciptakan pengaruh di ruang sekitarnya. Pemahaman ini merupakan landasan penting dalam menginterpretasi interaksi antar muatan. Prinsip superposisi memungkinkan kita menghitung medan total di suatu titik sebagai hasil penjumlahan vektor dari semua medan individual yang ada, menjadikannya alat esensial dalam memahami medan multisumber. Induksi menjelaskan bagaimana benda netral dapat menjadi bermuatan melalui pemisahan muatan internal tanpa kontak langsung, sedangkan polarisasi menggambarkan cara isolator bereaksi terhadap medan luar. Kesimpulan terakhir, konsep-konsep ini seperti medan listrik, superposisi, induksi, dan polarisasi saling terhubung dalam mendasari pemahaman tentang potensial listrik yang akan menjadi fokus lanjutan di pembahasan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.